Kamu merasa diri kamu yang paling pintar? Kamu merasa dirimu yang paling hebat? Atau kamu merasa dirimu yang paling suci? Lalu, setelah kamu merasa yang paling hebat, paling pintar, paling suci, terus boleh gitu memandang rendah dan menghakimi orang lain? Tenang sahabat-sahabat KKS, itu bukan tentang Anda kok. Itu tadi sepenggal ringkasan cerita dari film Bollywood yang berjudul Three Idiots. Ya betul, Bollywood, film dari India. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Sanjaya, dan inilah Safir, sharing firman Tuhan, edisi Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan mulai dengan cerita dari film Three Idiots tersebut. Film tersebut menceritakan tentang dunia pendidikan dengan sistem pembelajaran yang kaku, di mana prestasi hanya diukur melalui hafalan untuk mengejar nilai serta pujian. Di luar sistem pendidikan tersebut, maka dia bisa dianggap sebuah kesalahan dan kegagalan. Rancho, tokoh utama yang digambarkan sebagai mahasiswa dengan sosok sederhana namun cerdas, di mana bagi dia belajar dengan giat itu bukan untuk dipuji dan dihormati, bukan juga untuk mendapatkan pengakuan atau sekedar pencitraan, tetapi karena cintanya akan ilmu pendidikan dan keinginannya untuk berguna bagi sesama. Itulah arti belajar bagi dia. Belajar bagi dia bukan sekedar hafalan yang tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, namun diperlukan hati, pemahaman, dan kreativitas di dalam belajar. Karena itulah dia dijuluki idiot oleh profesornya, serta dianggap sebuah kesalahan dan kegagalan dalam sistem pendidikan oleh profesornya. Meskipun di akhir cerita, Rancho berhasil menjadi mahasiswa dengan lulusan terbaik. Selanjutnya, ada Profesor Virus yang sombong dengan ilmunya dan memandang rendah serta menghakimi murid-muridnya. Dia meyakini bahwa dia layak melakukan itu, karena dia mengukur dirinya sendiri dengan ilmu, gelar, pengalaman, usia, serta jabatan. Berdasarkan ukurannya itu, maka ia berharap diakui, dihormati, dipuji, serta divalidasi sebagai yang terbaik. Jadi pada prinsipnya dia sedang berperan menjadi pemain, juri, serta hakimnya itu sendiri. Dan berkat keyakinannya itu, akhirnya jatuhlah korban jiwa yang bukan hanya dari mahasiswanya saja, tetapi juga anak laki-lakinya. Dia percaya bahwa keberhasilan pendidikan hanya soal nilai yang bagus saja, hanya perlu menghafal dan mengikuti sistem, tanpa perlu hati, pemahaman, dan kreativitas. Ya meskipun di akhir cerita, Profesor Virus akhirnya harus mengakui kepintaran dan kecerdasan Rancho. Lalu, apa hubungannya film Three Idiots dengan Injil Lukas 18 ayat 9-14? Kalau kita baca ayat yang 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hati begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Sedangkan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Orang Farisi itu jelas, sangat butuh sekali pengakuan, haus akan validasi sama seperti Profesor Virus. Mereka mengukur diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini yang terbaik. Sehingga berdasarkan ukuran tersebut, mereka merasa layak dan berhak untuk diakui, dihormati, serta dipuji. Tapi masalahnya orang Farisi butuh pengakuan dan validasinya dari Tuhan. Tapi ini Tuhan loh, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang gak akan percaya melalui ucapan, perkataan, pencitraan, dan ukuran duniawi. Dan karena dia Maha tahu akan segalanya, maka kemudian Allah berkata, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
dan pemungut cukai sama dengan Rancho, di mana di akhir cerita Rancho ditinggikan, diakui serta dihormati oleh teman-temannya, bahkan oleh Profesor Virus. Sahabat KKS, kita hidup di dunia yang sering menilai dari luar. Ilmu, jabatan, gelar, atau banyaknya likes di media sosial. Namun Tuhan tidak melihat betapa tingginya ilmu kita atau seberapa tinggi jabatan kita, melainkan seberapa dalam hati kita mau belajar dan mengasihi. Apa artinya gelar yang terhormat di dunia ini jika pada akhirnya kita tidak diakui sebagai yang dikasihi olehnya di kerajaan surga? Respect is earned, not given, yang artinya adalah rasa hormat diperoleh, bukan diberikan. Rasa hormat didapatkan melalui perilaku, karakter, dan tindakan seseorang, bukan sesuatu yang otomatis diberikan hanya karena usia, status, atau jabatan. Saya Sanjaya, terima kasih. Tuhan memberkati.